Halo, lo, apa kabar? Senang sekali ketemu di awal pekan. Saya bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Mahkamah Konstitusi yang memutuskan memisahkan pemilu di tingkat nasional dengan pemilu di lokal, rupanya membuat DPR dan juga pemerintah ini nyap-nyapan juga ya. Karena mereka pasti membayangkan juga satu kerepotan-kerepotan pemilu serentak yang sudah dilaksanakan selama 2 kali dan ini kan dimulai sejak tahun 2019 dan sampai tahun 2024. Kalau kemudian ini dipisahkan lagi kan ini menimbulkan persoalan baru ya teknis bagaimana memisahkan antara lokal dan nasional yang dipisah sampai 2 tahun dan maksimal 2,5 tahun. Ya, tentu mudah diduga bahwa proposal Perludem yang kemudian menghasilkan, maksudnya proposal Perludem untuk mereview undang-undang dan pelaksanaan pemilu 2019, kan dasarnya 2019, yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu mengiyakan permintaan Perludem yang basisnya adalah riset analisis terhadap kekacauan pemilu 2019 yang memang berlanjut juga sampai sekarang. Orang masih menganggap bahwa pemilu itu boros, pemilu itu memberatkan psikologi publik karena mesti memilih begitu banyak manusia yang kadangkala tidak dikenal tapi kemudian disodorkan dan harus dipilih. Jadi semua hal yang dibayangkan sebagai katastrofi oleh Perludem sekarang sudah diputuskan, itu dipisah pemilunya, atau pemilu nasional dan pemilu lokal. Dan itu yang kemudian menimbulkan kontroversi. Kontroversi apa? Kontroversi teknis. Kontroversi apa lagi? Kontroversi legitimasi. Coba saya bahas satu-satu. Kontroversi teknis, bahwa seolah-olah dengan pemisahan itu maka ada bagian kekuasaan yang ditambahkan pada anggota legislatif atau anggota DPRD dari 2029 ke plus 2 bulan atau 2 bulan setengah, karena begitu bunyi pasal. Tapi oke, kita paham itu sebagai satu upaya untuk melihat secara lengkap apa sebut aja kekacauan yang akan terjadi kalau proses pemilu itu mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kontroversi itu mulai menjadi alasan atau potensi alasan untuk ada semacam ketegangan antara DPR dan Mahkamah Konstitusi. Nah, kelihatannya DPR punya semacam sikap konservatif, yaitu mempertahankan undang-undang yang ada, sementara rakyat sebetulnya menganggap bahwa mesti ada satu upaya untuk membuat demokrasi itu murah, santai, bahagia. Kan sementara ini demokrasi kita itu hiruk pikuk, tetapi tidak ada nilai yang mengalir di situ. Adanya hiruk pikuk uang, adanya hiruk pikuk poster di jalan-jalan tuh. Jadi kita melihat juga bagaimana basis argumen dari masyarakat sipil sehingga Perludem membaca itu dan mengajukan proposal perubahan sistem pemilu. Kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita coba pahami dulu apa yang akan jadi kontroversi ya mungkin dalam putaran politik 1-2 minggu ini. Ya, memang ini jadi macam-macam sih tafsirnya ya. Salah satunya kan ada rencana sebenarnya di kalangan pemerintah dan juga partai-partai politik ingin ini mengembalikan pilkada misalnya ke DPRD. Dengan cara seperti ini ya nggak bisa lagi dong ya keputusannya. Dan tapi yang menarik ini komentar dari Ketua Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu Bagja yang dia membandingkan dengan kehebohan dibandingkan dengan kehebohan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan meloluskan Gibran jadi wapres. Itu kan ini nggak ada apa-apanya. Kalau ini kan cuma persoalan teknis. Kalau Gibran dan Gibran itu kan soal prinsip gitu ya. Ini saya kira mungkin Bagja ini apa dia ya satire lah gitu ya, mengingatkan Mahkamah Konstitusi selama ini juga bikin aturannya yang boten-boten saja gitu. Ya benar, putusan ini membuat heboh, tapi di dalam kehebohan itu terselip atau terulang kembali ingatan kita ketika Mahkamah Konstitusi membuat heboh, yaitu mengintervensi proses pemilu kemarin yang memungkinkan Gibran yang belum layak atau
undang-undangnya tidak memungkinkan, tetapi diintervensi oleh kekuasaan sehingga Mahkamah Konstitusi melayakkan Saudara Gibran sebagai wakil presiden. Jadi itu yang kemudian diingatkan kembali oleh Ketua Bawaslu Pak Bagja, dan kita mulai melihat bahwa apakah kontroversi yang sekarang itu tidak lebih masuk akal sebetulnya daripada kontroversi tentang pengangkatan Gibran. Jelas pada waktu itu masyarakat sipil itu menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi membuat sesuatu yang menyebabkan demokrasi itu direkayasa. Nah sekarang justru kita mau lihat bahwa Mahkamah Konstitusi membaca semacam keresahan publik dari pemilu yang lalu. Tentu mesti dikatakan juga termasuk kemarahan publik karena Mahkamah Konstitusi meloloskan atau membuka peluang dengan cara mengintervensi proses pemilu sehingga Gibran jadi wakil presiden. Semua itu harus kita lihat dalam upaya untuk membaca bagaimana dinamika politik Indonesia menuju 2009. Jadi kalau kita kita balik dulu pada filosofinya. Kedua. Kita tidak mungkin menganggap bahwa putusan mahkamah itu sudah final gitu. Karena sebetulnya semua hal yang memungkinkan kita menganggap putusan itu final harus diuji kembali di dalam opini publik kan. Ya, final secara hukum tetapi tidak final karena publik merasa ada yang tidak adil atau curang gitu. Nah, tetap kita mesti menganggap bahwa kita hidup di dalam upaya untuk terus melihat perubahan masyarakat tuh, melihat bagaimana kondisionalitas, perubahan teknologi, perubahan sistem politik kita juga tergantung pada kematangan moral kita dalam berpolitik. Nah semua itu yang kita rumuskan bahwa kita hidup dalam konstitusi, tetapi konstitusi itu bukan the black letter of the constitution, tapi value yang dialirkan oleh kehidupan real tuh. Karena itu filosofinya ada living constitution, artinya konstitusi itu penting sekali mendasar sebagai aturan utama berdemokrasi, tetapi sebagai aturan dia juga dihidupi atau menghidupkan gagasan-gagasan baru dalam demokrasi. Jadi tidak mungkin konstitusi itu jadi huruf mati, justru konstitusi itu menghidupkan perdebatan, menghidupkan ide-ide baru karena masyarakat juga bertumbuh. Jadi sekali lagi kita mesti anggap bahwa debat hari-hari ini juga harus ditempatkan dalam konteks mencari nilai-nilai baru supaya konstitusi itu tidak menjadi huruf mati. Saya sempat menyimakkan beberapa kali Anda menyebutkan bahwa dengan dipisahkan ini ada bagusnya juga lah ini antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Di luar nanti ada persoalan teknis bagaimana memperpanjang masa jabatan dan sebagainya ya. Ini kan bisa semacam untuk mengecek gitu ya, semacam keabsahan dari pemilu nasional itu apakah dengan setelah kemudian dilakukan pemilu berikutnya di lokal ini jadi semacam pemilu sela gitu. Apakah ini basis legitimasi pemerintahan pusat itu kemudian itu bisa dicek lagi di daerah seperti apa. Ya, ini kan bagus artinya apakah pemerintahan yang terpilih sebelumnya itu kemudian memenuhi janji-janji kampanyenya kan harusnya begitu hitungannya ya, dan itu bisa dicek dari pemilu sela. Kalau dilihat aspek positifnya, kita menganggap bahwa keinginan untuk memuliakan demokrasi dengan memperhatikan opini publik itu yang mesti jadi landasan living constitution itu tuh. Kita ingin supaya demokrasi itu selalu ada dalam posisi checkable, dapat dicek dan dapat diargumentasikan setiap hari itu. Kan itu yang kita sebut sebuah demokrasi itu adalah orang Amerika sebut itu habits of the heart tuh. Jadi dari dalam hati ada kebiasaan untuk menghormati perbedaan pendapat, menghormati nilai-nilai sipil. Nah semua itu mesti ada di dalam upaya terarah supaya konstitusi kita itu paralel dengan nilai-nilai baru. Nah itu yang memungkinkan kita menganggap bahwa betul kita pakai istilah living constitution supaya nilai-nilai baru itu tidak justru ditekuk hanya oleh huruf-huruf mati atau pasal-pasal mati ya, disebut black letter of law dan konstitusi. Jadi kita menghidupkan konstitusi justru dengan cara mengadopsi nilai-nilai baru itu. Nah apa nilai baru sebetulnya dari proposal Perludem? Saya melihat satu hal yang unik dan berguna sebetulnya, yaitu kalau pemilunya dipisah maka pemilu nasional itu legitimasinya bisa dicek, di-recheck
oleh pemilu lokal. Kan bisa aja dalam 1 tahun sebetulnya pemilu nasionalnya itu, maksudnya presiden dan wakil presiden udah kehilangan legitimasi. Maka dia bisa dicek di pemilu, ya semacam pemilu antara lah, atau pemilu ya di Amerika ada namanya pemilu sela itu, untuk menguji kembali legitimasi dari pemerintah pusat. Kan bisa juga kita pakai cara berpikir semacam itu. Jadi pemilu yang dipisahkan, pemilu lokal itu menguji legitimasi pemilu nasional setelah 2 tahun. Itu intinya tuh. Jadi value ini juga mesti dipertimbangkan dalam perdebatan publik. Nah, kita ingin supaya pembicaraan ini dibuka aja, supaya terlihat bahwa butuh banyak argumentasi moral, argumentasi filosofis, bukan sekedar membaca aturan konstitusi yang memang sudah ditegaskan di situ bahwa pemilu 5 tahun sekali. Iya betul, tetapi dunia itu bertumbuh dan nilai-nilai baru itu tumbuh bahkan lebih cepat dari 5 tahun. Jadi mesti ada juga cek sistem uji legitimasi setiap, ya udah bagus juga kalau setiap 2 tahun ada semacam pemilu lokal itu yang memungkinkan kita paham bahwa ternyata di tingkat lokal sebetulnya tidak ada lagi konkurensi atau koherensi antara hasil pemilu lokal dan pemilu nasional. Itu berarti pemilu nasional sudah mulai kehilangan legitimasi. Begitu cara berpikirnya. Ini memang kelihatan sekali sih DPR, ya, bahkan juga pemerintah ini terganggu ya. Ya karena ya ini agendanya kemudian beda-beda ini antara antara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan agenda politik dari partai-partai politik dan DPR. Dan kita juga ingat bagaimana kemarin ketika Mahkamah Konstitusi misalnya memutuskan untuk ambang batas di parlemen dan sebagainya gitu. Ini memang harusnya Mahkamah Konstitusi itu ketika memutuskan dia betul-betul tidak berpikir tentang kepentingan politik kelompok tertentu, tapi ini ya kepentingan dari konstitusi saja. Ya, suara Perludem jelas itu suara masyarakat sipil, dan itu ada analisis yang panjang, ada kasus yang diuji, dinilai, diteliti. Jadi kita lihat bagaimana Perludem sebagai sebut aja wakil masyarakat sipil mampu untuk melihat kekacauan kemarin itu disebabkan oleh desain sistem pemilu. Karena itu teman-teman di Perludem mengusulkan satu redesign. Jadi biasa aja kan. Nah, kalau itu dijadikan sebagai alasan untuk memulai satu nilai baru, nah itu uniknya nilai baru itu justru dihasilkan oleh riset dari masyarakat sipil. Dan kita tahu demokrasi adalah urusan masyarakat sipil. DPR mungkin terganggu bahwa banyak pemodal mungkin yang merasa kenapa mesti dipisah, nanti modalnya bisa beda antara modal nasional dan modal lokal. Maksud saya money politiknya. Jadi sekali lagi kita mau lihat bagaimana efektivitas demokrasi kita ditumbuhkan melalui perdebatan-perdebatan semacam ini. Tetapi perdebatan yang sekarang itu juga harus dikaitkan dengan kondisi politik kita yang memang lagi mengalami turbulensi karena kasus tuntutan pemaksulan wakil presiden yang kelihatannya akan segera diproses DPR. Karena itu juga tuntutan masyarakat sipil, juga ijazah Pak Jokowi itu masih akan jadi burning issue akan membakar politik nasional, karena orang mulai melihat itu Pak Jokowi sekarang kok ada di mana gitu, bertanya-tanya tuh lagi ngapain, mungkin lagi berobat tetapi dikaitkan dengan tekanan politik. Jadi semua hal yang memang pernah kita bayangkan, kan FNN terus membayangkan bagaimana dinamika politik ini akan meruncing sebetulnya, dan runcingan itu mulai terbaca hari-hari ini, yaitu satu, tekanan pada DPR untuk segera membahas membahas pemaksulan Gibran. Yang kedua, kegiatan masyarakat sipil yang tidak mungkin dihentikan karena isu tentang, bukan isu lagi itu, dugaan kuat bahwa Presiden Jokowi memalsukan atau memalsukan ijazahnya atau memiliki ijazah yang tapi sebetulnya bukan milik dia. Itu yang akan dibuka nanti, mungkin tanggal 9 akan ada gelar perkara. Jadi sekali lagi kita lihat dinamika politik kita itu biasa aja. Sementara Presiden Prabowo tentu mengetahui detail itu walaupun belum bisa berkomentar, dan orang justru mulai menduga ya Presiden Prabowo tentu akan menunggu keadaan politik di dalam negeri, sementara beliau lagi ya sekarang mungkin lagi di Saudi Arabia menunaikan ibadah umroh. Tapi
agenda penting yang mesti kita tunggu juga adalah kehadiran Presiden Prabowo di KTT, di summitnya BRICS yang akan berlangsung minggu ini di Meksiko. Jadi sekali lagi kita mau lihat di Meksiko, di Brasil. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana komposisi politik di DPR itu akan menunggu semacam tekanan publik terhadap kasus ijazah palsu Junto pemaksulan Gibran. Sementara masyarakat sipil justru menunggu apa reaksi presiden ketika presiden ada di luar negeri. Kan kita punya kebiasaan kalau konferensi pers dari luar negeri itu mungkin lebih otentik tuh, karena ada jarak sehingga nggak ada subjektivitas. Jadi kita tunggu juga keterangan Presiden Prabowo tentang keadaan ini, dan itu yang memungkinkan Indonesia menghidupkan kembali harapan bahwa demokrasi bisa dimulai oleh tekanan masyarakat sipil. Selamat malam. Ya, salam makan siang.